Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Kita sebelum mulai baca suratul Fatihah terlebih dahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan suratul Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika kita membaca Fatihah itu dijawab. Baca bismillah, baca alhamdulillah, Allah bilang hamidani abdi, yaitu hamba saya sedang memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, itu hamba saya sedang mengagung-agungkan saya. Sampai ketika ini suratul mustaqim walau dhalin, Allah bilang hada li abdi wa li abdi mas'al, ini ayat untuk hamba dan hambaku akan diberikan apa yang dia minta. Jadi ketika baca Fatihah itu Pak, ini kita minta apa aja dengan Fatihah itu makbul, karena Allah yang bilang bagi hambaku apapun yang dia minta, termasuk ihdinas siratal mustaqim yang ada di dalamnya, minta hidayah. Ini Pak ya. Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi wa anbiya'i wa mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa juludihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami'a awliya'ihi wa asfiya'ihi wa syuhada'ihi wa syarikil ardi wa magharibiha wa magharibiha, khususan sadatul alamin wa khususan al-muhajirin bin Isa wa العالمين وعبد الفقيه سأله محمد صاحب البر وفضل المقدم الثاني والحمد لله السلام يدنا العظم سيدنا من المال من علم عظمة خالق وصوله وفروعه الشيخ بن القدر الجيلاني الشيخ بكر بن سالم الشيخ ابن الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا والدين وسلفنا الصالحين، خصوصا الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام يحيى بن شرف النووي، إن يكاد الله يعلم الجنة والجنة كثر ثباتهم وضعف سنتهم ويفضل بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا وأولادنا أزواجنا وأولادنا إخوتنا المسلمين من بركاتهم أسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وحشرنا في زمرة يوم القيامة ويكرمنا بمعيتهم ومحبتهم وكمال اتباعهم في الدنيا والآخرة، وبنجعل الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة وباطنة ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين، يجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة والأبرار، ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية الدعوة المسلمين أمورنا وأمور والدينا ومشايخنا ومساجدنا ومعاهدنا ومعاهدنا وأمور المسلمين في الدنيا والآخرة. على هذه النية وعلى كلمة صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى وشيخنا والدنا إسلامنا وسلمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sampai mana Pak? sampai Al-Madinah sampai rukun haji Pak. Terakhir itu sa'i itu. Cukup udah ya. Sekarang cukup atau sudah belum ya cukup ya? Di halaman yang punya buku di halaman 51. Ini yang selanjutnya ini setelah cukup itu kita cepat aja salah mana biar hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun haji yang kelima itu adalah rukun apa ya? Ya kayaknya rukun kayaknya.
menghilangkan minimal 3 helai rambut dengan cara apapun. Jadi boleh diapain aja tuh rambut, yang penting hilang. Cabut boleh, dipotong boleh. Oh 52, wah itu gitu dong. Kalau yang lain kan ngaji aja gitu kan. 52 kata Pak Haji ini Pak. Iya kemarin udah ini. Nah itu udah gitu dong. Bapak lagi diem banyak lagi ya. Ada tulisannya di sini soalnya. Ya 52 ya. Nah ini maksudnya wajib haji ini. Wajib haji itu dia perkara yang kalau nggak dilakukan hajinya sih sah, cuma kena denda itu aja ya. Bedanya sama rukun tuh gitu, hajinya itu sah tapi kena denda, dan namanya juga wajib Pak. Kalau nggak dilakukan terus sengaja maka haram, kena dosa. Jadi bukan hanya kena denda tapi kena dosa kalau sengaja meninggalkan, gitu ya. Ini wajib haji. Wajib haji itu ada beberapa. Yang pertama ada niat ihram di mikot. Apa itu mikot? Mikot itu tempat atau waktu dan waktu yang sudah ditetapkan untuk niat ihram, niat haji maupun niat umroh. Pembahagian mikot itu ada dua, mikot zamani waktu dan mikot makani tempat. Mikot waktu itu haji di bulan Syawal, 1 Syawal berarti dari Idul Fitri. Bapak bisa niat haji sejak Lebaran, udah bisa. Tapi kelamaan nanti 3 bulan nggak bisa pakai pakaian berjahit, nggak bisa bersama istri, nggak bisa pakai wangi-wangian, waduh repot ini. Jadi tapi secara kebolehan udah bisa haji itu kalau dari Syawal. Makanya kalau di Arab Saudi itu kalau sudah Syawal itu udah siap-siap mereka itu, karena banyak penyelundup haji gitu ya kurang lebih ya. Karena tadi dia bisa niat haji itu dari Syawal. Zulqa'dah ditambah 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi 2 bulan 10 hari. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Syawal sampai 10 Zulhijjah. Berarti 2 bulan 10 hari. Itu untuk haji. Ya, umroh, adapun umroh itu sepanjang tahun, kapan aja boleh, kecuali setelah tahallul cukur hingga berangkat dari Mina, dan saat telah niat haji saja maka tidak boleh niat umroh. Jadi kalau Bapak sudah tahallul terus kemudian berangkat setelah tahallul, itu kita rangkaian haji itu masih 11, 12, 13 Zulhijjah, itu masih harus nginep di Mina, dan tiap harinya tuh melontar jamroh yang 3. Kan kita tahallul cukur itu dari haji kemarin itu mestinya tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Idul Adha itu beres semuanya hajinya. Jadi 9, 10 selesai. Nah 11-nya, 12-nya, 13-nya itu diwajibkan untuk di Mina, gitu ya, diwajibkan untuk mabit nginep di Mina 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi setiap siang itu melontar 3 jamroh, Ula, Stop, Aqobah. Nah selama 3 hari itu nggak boleh umroh, itu maksudnya. Terus kemudian sampai kapan? Sampai nanti keluar dari Mina. Boleh tanggal 12 Zulhijjahnya namanya nafar awal, boleh nanti 13 Zulhijjahnya namanya nafar tsani. Atau sudah niat haji doang, haji ifrad atau haji tamat, tuh maka tidak boleh di ketika pelaksanaan haji belum selesai, tidak boleh untuk umroh. Itu aja yang nggak boleh. Tapi selebihnya intinya umroh itu boleh kapan-kapan aja itu boleh. Ya. Kemudian mikot makani, tempat niat haji bisa dilakukan di tempat yang ditentukan atau sebelum lewat. Nah, yang namanya mikot, Pak, itu tempat niat haji atau tempat niat umroh. Ada dua, lagi mikotnya lain sendiri ya. Nah sekarang kalau yang ditentukan oleh Nabi beberapa titik-titik dari itu nanti
itu diwajibkan kita itu sebelum lewat dari mikot sudah niat. Tapi boleh sebelum lewat. Jadi kalau Bapak misalnya mau niatnya dari Indonesia, boleh, karena sebelum lewat, gitu ya, sudah boleh. Yang nggak boleh itu melewati perbatasan mikot, udah masuk ke dalam lebih dekat dengan Mekah, belum niat, itu yang nggak boleh, itu yang kena denda. Kecuali Bapak mau balik lagi ke mikotnya. Jadi nggak wajib di tempat mikot niat itu. Cuma afdolnya memang di tempat mikot yang sudah ditentukan, afdolnya, gitu ya Bapak ya. Tapi sebelumnya udah boleh dari sebelum lewat itu. Nah, untuk mikot yang sudah ditentukan itu, penduduk Mekah sendiri itu dari Mekah langsung, gak usah kemana-mana, di Mekah aja langsung. Ini untuk penduduk Mekah. Adapun selain penduduk Mekah, kalau dari Yaman ya Yalamlam, kalau dari Najd Qardul Manazil. Nah ini biasanya kita pun juga dari Yalamlam ini. Kemudian Syam, dari Syam, Mesir, Maroko ke Jufa. Dari Madinah, nah kalau pesawat landingnya langsung dari Madinah, biasanya di sini Dzul Hulaifah atau disebut dengan Bi'ir Ali. Kemudian dari Irak itu ada Dzatu Irik, itu untuk Arab, tergantung kepada Arab. Ala kulli hal dia mengelilingi Mekah, gitu ya. Jadi kalau nggak pas, misalnya nggak pas di Yalamlamnya, maka yang sejajar dengan Yalamlam itu sudah boleh. Begitu maksudnya, nggak mesti tepat di atasnya. Mikot makani untuk umroh, adapun kalau kita umroh, penduduk Mekah itu dari tanah halal terdekat. Tanah halal, begini Pak, di Mekah itu ada tanah haram sebutnya. Tanah haram itu tanah mulia, itu ada gapuranya biasanya, atau ada pelang haram sebutnya ya. Berarti keluar daripada batasan itu disebut nama tanah halal. Kita di sini ini tanah halal namanya, paham nggak saudara? Ini nih tanah halal. Pokoknya selain tanah haram itu namanya tanah halal, gitu maksudnya ya. Nah, orang yang di Mekah, yang stay di Mekah, itu bisa umroh hanya keluar dari tanah haram, keluar sedikit perbatasan, niat di tanah halal terdekat, itu namanya. Ini misalnya tanah haram, keluar sini ada niat umroh, masuk lagi ke tanah haram, itu sudah bisa, ya, umrohnya begitu. Kemudian paling afdol itu Jirona, agak jauh, apalagi Hudaybiyah, paling dekat Tan'im. Nah ini biasanya kita bisa bolak-balik hanya 10 real kurang lebih. Selain penduduk Mekah, sama seperti mikot hajinya, gitu ya. Jika terlupa niat ihram setelah lewat, kelewatan karena tidur, jadi lewat ya pesawatnya, ini kan, itu kita melewati Yalamlam tapi nggak berhenti tentu kan, kita hanya lewat aja. Nah itu kalau kelewatan sekalipun, maka wajib kembali ke mikot. Kalau enggak, makanya lebih aman itu sebelum lewat sudah niat. Sebelum lewat itu sudah niat itu lebih enak. Tapi kalau udah kelewatan harus balik. Kalau enggak balik kena denda. Nanti ada dendanya. Yang kedua, kewajiban intinya adalah niatnya di mikot. Itu kewajiban haji yang pertama. Berarti gini, kalau ada orang hajinya setelah lewat mikot, niatnya setelah lewat mikot baru niat, sah nggak hajinya? Sah. Tapi wajib bayar denda. Dan kalau sengaja haram, dosa, gitu Pak ya. Yang kedua yang wajib haji itu adalah menginap di Muzdalifah. Ya, ini bukan nama orang Pak ya, menginap di Muzdalifah ya. Waktunya itu antara pertengahan malam hari raya Idul sampai subuh. Nah berarti jam 12 malam takbiran sampai subuh. Dan gak mesti full nginap. Yang namanya menginap itu yang penting sudah ada di sana malam-malam. Gak mesti tidur, gak mesti lama, walaupun sebentar. Kadar wajib itu sebentar aja. Yang penting dari jam 12 ke atas. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore itu di Arafah. Di Arafah Pak ya. Malam
tengah malam itu harus ada di Musdalifah. Yang penting tengah malam. Tapi kalau penuh segala macam sudah datang ke Musdalifah, tempatnya nggak enak, nggak selesa, nggak nyaman, bapak mau nyari hotel setelah itu terserah. Yang penting sudah nginep di Musdalifah. Ini kewajibannya. Sunnah-sunnahnya ketika di Musdalifah itu mandi untuk nginep. Jadi sebelum tidur tuh mandi dulu karena capek dari Arafah wukuf lama. Kalau jika belum mandi di Arafah, kalau udah mandi di Arafah di sini nggak sunnah lagi. Kemudian sholat maghrib isyanya dengan jamak takhir di Musdalifah. Mengambil 7 batu kecil, 7 batu untuk persiapan melontar jamroh besoknya di Mina di tanggal 10, yaitu di Idul Adha. Kemudian orang-orang yang lemah atau perempuan lebih dulu ke Mina setelah lewat tengah malam jika ingin segera lontar, biar nggak desak-desakan. Ini khusus melontar jamroh yang tanggal 10. Jadi saya ulang, melontar jamroh itu ada 2, ya. Ada yang hanya jamroh Aqobah yaitu tanggal 10 Idul Adha. Ada yang 3 jamroh itu tanggal 11, 12, 13. Ini ada 2 yang beda ya. Jamroh yang tanggal 10 saja itu bisa dilontar pada malam hari. Dari tengah malam itu sudah bisa melontar. Contohnya ibu-ibu ataupun orang sakit, orang-orang tua itu bisa melontarnya di malam setelah setengah malam. Ini untuk jamroh yang tanggal 10. Tapi kalau yang 11, 12, 13 itu harus nunggu zuhur. Gak bisa dari malam tuh, gak bisa dari pagi habis subuh, gak bisa. Nunggu nanti setelah zuhur, gitu ya. Itu beda ya. Terus kemudian ini sunahnya ngambil batu kecil persiapan di Musdalifah. Selanjutnya sholat subuh di awal waktu, zikir sampai duha kayak sekarang ini. Kalau udah terang, yang di dengan Gunung Uzah, ya pokoknya di daerah di Musdalifah itu ada disebut dengan Al-Mash'aril Haram. Itu sunnahnya kita di situ untuk zikir, mempercepat jalan ketika melewati Wadi Muhassir. Dari Musdalifah ke Mina, ini tanggal 10 nih, besok pagi Idul Adha ya. Dari Musdalifah ke Mekah atau ke Mina, mau ke Mekah dulu toh. Ada satu bukit namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ini tempat di mana pasukannya Abroha dihancurkan oleh Allah. Ya, maka disunahkan untuk cepat-cepat kalau lewat sana. Kata Nabi, ini tempat dihancurkannya kaum, maka khawatir kita tepak. Duha, nah gitu loh kira ya. Khawatirnya ini kan, khawatirnya kita itu kena imbasan daripada azabnya Allah. Oh sampai begitu Pak Nabi ya. Padahal peristiwanya itu sebelum Nabi lahir, peristiwanya itu. Tapi karena pernah di sana itu terturun azab Allah, Nabi itu cepat. Maka ini juga kesunahan ini disunahkan juga ketika melewati tempat-tempat turunnya azab. Misal hari ini orang itu malah main senang-senang ke Laut Hitam, Dead Sea itu. Padahal itu tempatnya kaum Nabi Lut di azab. Nah ini kan orang-orang ya. Nabi aja cepet-cepet lari dari Wadi Muhassir, takut ketepaan, ketularan bala. Lah kok ini malah jadi tempat wisata tuh gimana gitu ya. Nah ini penting nih karena nggak ngerti ini Wadi Muhassir itu lewat itu cepet-cepet, nggak mau Nabi itu lama-lama di tempat diturunkan azab. Apalagi di tempat maksiat, apalagi ini Pak ya, kalau di tempat yang dulu sekali pernah diturunkan azab saja takut ketularan azab. Apalagi kalau jelas-jelas maksiatnya depan mata. Ini penting nih. Gak boleh itu nyaman di sana tuh gak boleh. Kalau niatnya dakwah silakan. Tapi kalau nggak bisa dakwah mendingan pergi. Gitu ya Pak ya. Kadang-kadang ya saya bukan menyalahkan, bukan mengharap Anda.
Kalau Bapak liburan ke Bali, lihat-lihat tempatnya. Liburan ke Bali, terus kemudian di sana bule-bule, masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh bilang alhamdulillah, Pak. Sekarang hukumannya salah zikir. Nah itu jangan merasa tenang gitu maksudnya. Di tempat kayak gitu tuh jangan merasa tenang. Takutnya sekalinya datang azab Allah terus kita. Nah itu maksudnya. Ini penting ini bukan masalah haram, tidak, bukan intinya. Kalau lagi sepi ataupun nggak ada nggak masalah. Atau Bapak memang lihatnya dakwah, keren sekali itu. Lihatnya dakwah, kan? Wassalamualaikum. Boleh ada tidak? Itu silakan. Tapi kalau nggak kemudian dia besar, ya. Ini takut ya. Terus kemudian kita percepat ini Pak ya. Suara memang agak begini-gini nggak apa-apa. Karena ini hari terakhir saya kan. Bulan ini kita mau pergi ke Malaysia saya maksudnya. Jadi nanti minggu depan nggak bisa jelas. Minggu depannya karena ada daurah, ada kajian Sahih Bukhari di Azen di Pondok dengan Syekh. Kemudian minggu depannya lagi saya udah berangkat. Jadi ini minggu terakhir ya dengan di Al-Madinah gitu ya. Minggu terakhir di Al-Madinah, makanya mendingan kita cepetin aja Bang, gak usah lama-lama ya. Jadi kalau cepetin ininya kajiannya. Mana tadi? Jadi lupa. Wajib haji berikutnya adalah melontar jamrah Aqabah. Ini melontar jamrah yang tanggal 10 doang. Satu jamrah ada 3. Tapi jamrah Aqabah itu pada tanggal 10 ada yang jamrah Aqabah doang ya. Waktunya sejak pertengahan malam hari raya Idul Adha, dari jam 12 malam itu udah boleh hingga akhir hari tasyrik. Jadi boleh ditunda nanti saat ketika tanggal 13 akhir dari pelaksanaan haji. Itu boleh ditunda. Syaratnya 7 lontaran satu-satu. Nggak boleh langsung 7. Ini banyak. Nggak boleh. Dan harus lontar. Jadi yang namanya melontar itu perbuatannya cewek. Benda yang dilempar adalah harus batu. Nggak boleh lempar. Ini harus bentuknya itu batu. Kalau permata nggak boleh. Barang kalau belum ada yang dilempar sendal, kayak setan gitu. Kayak setan bodoh amat dia cuma aja dilemparkan. Bukan begitu. Kita itu hanya ngikut dulu. Iya di situ ada setan. Nah sekarang kalau setannya ya udah nggak ada Pak. Jadi jangan melihat batu itu seolah-olah setan beneran gitu ya. Bodoh sekali setannya kalau diam aja. Tiba kita diam aja ya. Nah ini hanya ittiba, ngikut sama orang soleh, ngikut Nabi Ibrahim, ngikut Nabi Ismail, sama ngikut Siti Hajar. Ikut aja setan, udah nggak ada ininya. Terus dilontarnya itu 7, berarti 7 itu yakin. Saya ini udah baru, tapi 7, ambil yang 6. Ini lontaran keempat apa kelima, ambil yang 4, gitu ya. Ambil yang lebih kecil, ambil yang lebih sedikit, lebih yakin ya. Dan satu-satu, nggak boleh langsung belang langsung 7. Yang kelima berarti yang ketiga, perbuatannya bisa dianggap sebagai melontar. Gak bisa gini Pak. Ya gak bisa begitu ya. Itu bukan melontar ya, mencolak gitu. Gak bisa gini, gak boleh. Gini juga gak boleh, itu bukan melontar maksudnya. Jadi harus melempar. Walaupun kita di depannya langsung, di depan pelontaran, di depan marmar, di depan tempat jamrah itu, walaupun begitu kita tetap harus kayak orang melempar. Nah gitu ya. Jadi gak boleh putar di depan, gitu gak boleh gitu ya. Terus kemudian ini 7-nya itu gak mesti 7 batu. Yang penting 7 lemparan, walaupun dengan 1 batu. Nah ini iseng, batunya diikat pakai benang atau pakai tali, lempar, masukkan, susah banget. Sekali lagi, lempar ini saking malesnya nyari batu. Boleh apa enggak? Boleh. Yang penting 7 lontaran, bukan 7 batu. Wah itu kayak gitu ya. Terus kemudian dengan tangan, nggak boleh dengan yang lain. Kayak kaki
atau pakai mulut itu, atau pakai sekalian tembakan, misalnya tembak-tembakan nggak boleh ya, harus pakai tangan kecuali bagi yang tak mampu. Yang kelima, yakin masuk. Yakin masuk. Jadi kalau lempar terlalu jauh, lemparan kena orang itu nggak terhitung ya, atau kelewatan. Ini jamrohnya kelewatan sih, ini nggak terhitung. Tapi kalau sekarang enak bentuknya Mario ya, kalian ininya mana Mario, mana Mario nggak ada ya, kalau belum ada ya, biar tanya langsung gitu maksudnya. Itu bentuknya kayak perahu gitu. Jadi tenang aja, yang sebelah sana nggak bakal bisa melontar dari sebelah sini gitu ya, karena jadi tembok gitu, bentuknya kayak tembok gitu, bentuknya jadi panjang. Kalau dulu kan bulat, jadi waduh itu orang-orang banyak yang luka-luka, banyak yang hancur, banyak yang mati, ada yang mati juga gara-gara kena itu salah lempar gitu ya. Nah ini karena terlalu semangat gitu, dikiranya iblis ada di situ gitu, lebih kurang ya. Nah, padahal tadi itu, jadi harus masuk. Nah kalau nggak yakin masuk itu nggak terhitung. Yang keenam, nah ini tidak meniatkan hal yang merubah niat melontar untuk ibadah. Kalau seandainya niatnya itu melontarnya ini sekalian melontar, di depan ada yang suka ngejailin saya, sekalian melontar jamroh, sekalian nempel orangnya. Ini berarti niatnya udah keluar dari niat ibadah. Ini nggak sah. Kemudian sengaja melontarnya ke pelontaran, nggak boleh nggak sengaja. Begini, misalnya ya, contoh ya Pak ya, ini pelontaran di sini. Terus saya lemparnya ke tembok atau ke orang biar mantul ke sini. Ini aneh-aneh aja. Sengaja ini melontarnya ke, ternyata mantulnya ke pelontaran masuk, tapi nggak terhitung karena nggak sengaja melontarnya ke pelontaran, ke jamroh. Harus memang arahnya ke arah jamroh, itu maksudnya. Walaupun masuk, tapi kalau nggak sengaja melontar ke jamroh nggak sah. Dilakukan pada waktunya, sebelum waktunya nggak sah. Bagi yang tidak mampu melontar, wajib meminta kepada orang lain untuk menggantikan dia walaupun bayar. Nah, bisa nggak kita gini Pak? Bayar untuk mengusahakan ibadah. Kalau Bapak misalnya ketinggalan sholat jamaah bersama jamaah di masjid, bisa nggak kayak gitu? Pak, ada yang mau nemenin saya kasih 50.000. Temenin sholat lagi, jadi biar nggak ketinggalan jamaah. Paham kan kira-kira? Minta temenin sama siapa? Oh banyak yang mau Pak. Jangankan 50.000, 20.000 kayak banyak yang mau. Temenin sholat aja, maksudnya berjamaah gitu, temenin sholat berjamaah lagi. Dah dia dapat pahala, dapat duit pulang. Nah ini ya, itu boleh begitu. Ini minta digantikan, walaupun dengan upah wajib kalau dia mampu. Kalau dan orang yang menggantikan wajib melontar dulu buat dia. Ini sama-sama jamaah haji. Dia dulu karena takutnya penuh lah, apa mungkin juga sedang berbaring, mungkin juga apa sakit, maka dia harus minta orang yang melontar dulu buat dia, baru niatkan untuk melontar menggantikan yang sudah minta sama dia. Sunnahnya mendahulukan melontar daripada cukur, tawaf dan menyembelih. Melontar dulu, baru cukur, baru tawaf, baru menyembelih. Jadi ke Mina dulu, baru ke Mekah. Melontar setelah matahari naik seukuran 1 tombak sebelum tergelincir matahari. Ini afdolnya. Afdolnya setelah duha 1 tombak itu 16 menit setelah terbit baru melontar. Tapi kebolehan itu boleh dari pertengahan malam. Selanjutnya langsung melontar ketika awal sampai di Mina, enggak leye-leye dulu. Leye itu apa? Istirahat dulu, tiduran dulu, ngobrol enggak. Sampai di Mina lontar. Kemudian ukuran batu riba, mengucapkan takbir setiap lontaran. Bismillah, Allahu Akbar, pakai takbir.
takbir ya. Ukuran batunya seukuran kaca. Nah, jadi kok gede-gede enggak terlalu kecil banget itu enggak. Ya ada ukuran kacang aja. Kacang apa? Ya, kacang mede lah paling enggak ya. Seukuran itulah kurang lebih gitu-gitu ya. Jadi enggak segede apa nih gitu-gitu ya. Dengan tangan kanan, afdolnya pakai tangan kanan. Untuk lelaki mengangkat tangan sampai kelihatan ketiak. Nah ini laki, kalau perempuan gini. Kalau perempuan imut ya, kalau perempuan imut ya. Kalau laki gini sudah. Walaupun di depan habis suara, walaupun di depan sini tetap begini, tetap sunnah ya. Kemudian batunya suci sunnahnya. Berarti kalau batunya itu najis sah, tapi afdalnya sunnahnya batunya yang suci. Terus wajib haji berikutnya melontar 3 jamroh. Ini beda nih. Tadi melontar jamroh akobah saja yang paling gede. Nah yang ini baru ula pertama, wusta tengah, akobah yang paling gede. Jadi akobah dilempar lagi, dilontarin lagi gitu ya. Melontar 3 jamrohnya ini kapan? Ada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Waktunya sejak tergelincir matahari dari sejak bukan zuhur tapi sejak duha, bukan dari malam. Dari setiap hari tasyrik lontaran pertama gini Pak. Pada tanggal 10 yang kita lakukan itu banyak. Tanggal 9 kan wukuf, malamnya nginep di Musdalifah. Besoknya tanggal 10 ya, Idul Adha ini pertama melontar dulu. Habis itu ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur, baru nyembelih hewan kurban atau nyembelih ada hadi sebelumnya. Setelahnya kan selesai. Ini untuk pelaksanaan haji itu udah beres. Bapak sudah tahallul, cukur udah tahallul, udah bisa pakai pakaian biasa, gitu ya. Nginep di Mina tanggal 11 itu. Nginep di Mina malam 11, hari ke-11-nya itu melontar lagi 3 jamroh gitu. Tapi nggak bisa dari malam, harus setelah duha. Dari saat keliru dari zuhur, tapi setelah duha. Terus waktu hari pertama 11 ini, Bapak nggak mau lontar, nanti aja deh. Boleh sampai kapan? Boleh sampai 13. Jadi 11 itu nggak mau lontar nggak apa-apa. 12 nggak mau lontar nggak apa-apa. Nanti dikumpulin tanggal 13, ula 7, wusta 7, akobah 7 untuk hari pertama, menggantikan tanggal 11. Kemudian balik lagi ke ula 7, wusta 7, lontaran, akobah 7 untuk hari ke tanggal 12. Kemudian balik lagi ke ula 7, wusta 7, akobah 7 untuk tanggal 13. Jadi artinya melontar jamroh itu boleh dirapel sehari di tanggal 13. Tanggal 12-nya nggak ngapa-ngapain, zikiran, doa di Mina, gitu ya. Boleh begitu. Syaratnya ketiga lontaran apa? Setelah selesai melontar jamrah akobah yang sah. Jadi jamrah akobah yang tanggal 10 itu sudah sah terlebih dahulu. Yang kedua, tertib artinya berurutan. Dalam lontaran ketiga jamrah, pertama harus ula dulu. Ula beres 7 baru wusta. Wusta beres 7 baru akobah, harus berurutan ya. Yang ketiga, melontarnya sesuai waktu, tadi waktunya. Yang keempat, syarat lainnya sama seperti melontar jamratul akobah. Sunnah-sunnahnya mandi sebelum melontar. Masuk waktu sunnahnya itu setelah subuh, utamanya dilakukan setelah duha. Jadi sebelum pergi untuk melontar, Bapak mandi dulu. Yang kedua, melontar sebelum pelaksanaan sholat zuhur, afdolnya. Tapi kalau mau setelah zuhur atau sorenya itu masuk. Malamnya itu juga bisa. Malamnya sudah tanggal 11. Kemudian tanggal 12 sorry. Menghadap kiblat, afdolnya. Berdoa setelah melontar jamratul ula dan wusta saja. Setelah akobah enggak doa. Nanti doanya hanya di 2 tempat. Jamratul ula doa,
panjang lagi, lumayan panjang. Kemudian ke Wusta doa. Habis itu ke terakhir Aqabah yang jamrah yang paling besar Aqabah, tidak doa, langsung istirahat. Tunggu besoknya lagi tanggal 12, begitu lagi bulan Wusta Aqabah. Begitu caranya ya. Sunnah lainnya sama seperti peralatan jamrah Aqabah. Terus wajib haji yang berikutnya adalah menginap di Mina. Nah, pada malam-malam hari tasyrik, malam 11 nginep di Mina, 12 nginep di Mina, 13 nginep di Mina. Ini juga wajib. Waktunya dari sejak maghrib terbenam matahari sampai subuh. Ini kadarnya. Waktunya. Adapun kadarnya, nah beda sama Musdalifah tadi. Kalau Musdalifah, bapak yang penting nginepnya ada di Musdalifah setelah pertengahan malam. Tapi kalau di Mina, bapak harus ada di Mina lebih dari setengah malam. Ini beda ya. Kalau di Mina itu harus lebih dari setengah malam. Jadi kalau malam itu kan kita melontar kan nggak kemana-mana, di Mina aja melontar itu. Jadi setelah melontar, zuhur tuh udah nggak ngapa-ngapain, asar nggak ngapa-ngapain, artinya nggak ada kewajiban apa-apa gitu kan. Sampai maghrib, saya atau bapak mau keluar dulu dari Mina, nanti balik lagi boleh. Yang penting malamnya ada di Mina, gitu ceritanya. Dan harus sampai jam 12 ke atas. Sebelum jam 12 keluar, bapak keluar dari Mina, berarti mabitnya menginap yang nggak terhitung, tetap kena denda nanti. Jadi dia nggak kena denda kalau mau keluar juga dari Mina ke hotel kemana, lebih dari jam 12 ke atas baru keluar. Dari maghrib di sana sampai jam 12 lebih baru keluar dari Mina. Nggak mesti tidur, yang penting berada di sana. Itu untuk Mina. Boleh bermalam hanya 2 hari tasyrik. Ini namanya nafar awal, 11-12 saja. Pagi hari 12-nya kan kalau hitungan Hijriah Pak, itu dihitungnya dari maghrib sehari sebelumnya ya. Jadi malam 11-nya Mina, malam 12-nya Mina. Besok pagi tanggal 12 mau keluar silakan. Setelah melontar jamroh mau keluar silakan. Jadi nggak wajib malam yang ketiga itu tidak wajib kalau perginya sebelum maghrib. Tapi kalau tanggal 12 itu maghrib masih ada di Mina, wajib nginep tanggal 13. Itu saya percepat. A, B, C, D, E itu semuanya sama syaratnya, itu intinya itu begitu. Catatan, jika syarat ini tidak terpenuhi, wajib menginap pada malam ketiga, kecuali jika terlambat keluar dari Mina karena uzur. Uzur itu misalnya udah siap-siap mau keluar dari Mina, tapi bisnya lambat, gak datang sampai malam baru datang. Nah ini kan karena uzur. Tadinya pengen cepet-cepet keluar dari Mina tanggal 12, itu sudah mau keluar, tapi nunggunya lama, desek-desekan, macet, apa segala macam, ulur, maka boleh keluar pada malam hari itu untuk pergi ke Mekah. Udah beres semuanya ya. Terus tawaf wada yang keenam, terakhir ini dari wajib haji adalah tawaf wada. Yang diwajibkan dalam haji adalah tawaf perpisahan. Nah, tawaf wada ini disunahkan bagi orang yang akan meninggalkan Mekah ke kampung halaman atau ke tempat yang jauh dari Mekah 82 km. Misal gini, Bapak dari Mekah ke Madinah itu jaraknya 500-an kilo. Tapi dari Madinah mau ke Mekah lagi. Sebelum ke Madinah sunnah tawaf wada, sunnah. Walaupun belum pulang ke Indonesia, yang penting mau pergi dari Mekah, jaraknya itu lebih dari 80 kilo, itu sudah disunahkan tawaf wada, perpisahan dulu sama Ka'bah, perpisahan dulu dengan Baitullah, gitu ya. Baru nanti balik lagi ke Mekah, tawaf kudum lagi, tawaf kedatangan lagi. Kalau lebih, apalagi kalau mau pulang itu haru-harunya ya, mestinya haru mestinya ya, haru. Kita berharap dia bisa balik, pamit biar bisa balik lagi. Ada ulama namanya guru dari gurunya Syekh Nuruddin, di antara ada juga Syekh Ahmad, guru saya juga.
Itu beliau namanya Syekh Zakiuddin Ibrahim. Setiap kali kan sudah kalau kita tawaf wada, tawaf perpisahan itu, kita sudahnya doa biar bisa balik. Baca ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ba'd. Itu doa ayat yang dibaca biar bisa balik lagi ke sana. Nah, terus doanya juga begini, Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi bi baitikal haram. Ya Allah, jangan jadikan ini akhir waktu, akhir kesempatan saya untuk pergi ke rumahmu. Itu doanya biar bisa balik lagi. Nah, ini Syekh Zakiuddin Ibrahim ini Allah yarhamu. Beliau itu doa setiap tahun begitu. Akhirnya setiap tahun bisa haji. Gitu kan, sampai beberapa tahun. Sampai beliau tuh gini, kayaknya waktu saya udah gak lama, jadi saya gak ada doa. Saya udah gak bisa. Maksudnya udah tahu ada ilham bahwa ini tahun saya ini terakhir haji saya. Jadi biar gak makbul lagi, biar gak balik lagi, gak doa. Biar gak balik lagi, wali lah lain, banyak cerita jadi wali. Jadi gak doa. Kenapa kok Syekh kok gak doa? Kata beliau, ini haji terakhir saya. Jadi maksudnya umurnya udah gak ada. Benar, ternyata memang tahun itu meninggal dunia, gak haji lah. Nah itu ada yang begitu Pak. Kita doa biar balik-balik, belum balik-balik kita jadi kayak gitu ya. Tapi ntar bisa pasti balik lagi. Terus syaratnya tawaf wada itu dilakukannya ketika sesaat sebelum pergi dari Mekah. Maka setelah tawaf ini harus segera pergi dari Mekah, kecuali sekedar sibuk untuk persiapan packing. Begitu maksudnya Pak. Misalnya Bapak masih mau belanja di Mekah sebelum begini, maka Bapak belanja dulu, makan dulu, ziarah-ziarah dulu, baru tawaf wada. Kalau Bapak udah tawaf wada duluan, baru belanja lagi atau kunjungi sana kunjungi sini, itu masih diwajibkan tawaf wada lagi. Udah pamitan kok nggak pulang itu masih paham ya? Nah, jadi memang sudahnya Pak, kalau udah pamitan sama tuan rumah, pulang. Jangan nunggu apa? Jangan lama. Jangan nunggu sesuatu. Iya gitu lah ya. Sudahnya itu memang begitu. Kalau sudah pamitan, afdolnya langsung pergi masuk pulang. Nah, kalau gitu ceritanya ya. Nah, ini ketika Bapak sibuknya untuk packing saja nggak masalah. Nah, kalau sibuknya itu di luar daripada packing, harus tawaf wada lagi, tawaf perpisahan lagi. Jika telah tawaf tidak langsung pergi tanpa uzur, tawafnya wajib diulang. Wanita haid dan nifas tidak wajib tawaf wada. Kalau nungguin selesai haidnya, waduh lama, kasihan ini nggak bisa, nggak pergi akhirnya dari Mekah ya, itu sudah gugur. Nah kemudian ada beberapa sunnah haji lainnya. Pertama talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian yang dari kapan itu, dari awal niat sampai tahallul atau cukur, apakah tawaf sampai tawaf ataupun sampai tawaf atau cukur ataupun sampai selesai sa'i. Terus kemudian untuk umroh, dari sejak awal niat ihram, labbaik Allahumma labbaik, terus sampai kapan? Sampai mulai tawaf. Setelah tawaf udah nggak labbaik lagi Pak. Jadi selama tawaf itu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah atau zikir yang lain. Jadi sudah berhenti talbiyah. Kemudian masuk kota suci Mekah melalui Saniyah Qada. Nah ini nama pintunya dulu. Pintu kota Mekah itu disebutnya Saniyatul Qada. Kemudian siang hari jalan kaki, gak pakai alas, udah mandi. Ini sunnah. Sunnahnya tuh gak pakai alas, jalan pas mau masuk. Jadi kalau bisa awalnya luar biasa. Jadi sebelum biasanya Bapak bilang sebentar lagi kita akan memasuki kota suci Mekah, nah gitu ya, dan doa. Nah tapi afdolnya turun dari bis, tapi nggak ada yang mau begitu lama
itu luar biasa ya kalau mengamalkan itu. Ketiga, mandi untuk masuk suci kota suci Mekah, masuk kota suci Mekah mandi. Kemudian keempat, masuk masjid melalui babus salah. Ini maksudnya nanti dari sana, rata-rata semua dari sana. Yang kelima, doa ketika awal melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkan ini rumah, ini Ka'bah, tambahkan lebih mulia lagi, lebih agung lagi, begitu, lebih wibawa lagi. Kemudian Allahumma antas salam, itu juga doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika. Itu doa ketika masuk Masjidil Haram awal pertama kali melihat Ka'bah. Kemudian tawaf qudum, tawaf kedatangan ini sunnah. Ketika orang umroh, tawaf kedatangannya sekaligus tawaf rukun sekaligus ya. Yang terakhir, sunnahnya menginap di Mina pada malam Arafah, ini sunnah. Menginap di Mina pada malam Arafah malam 9. Dimulainya dari tanggal 8. Malam Arafah itu malam 9. Sebelum ke Arafah, sunnahnya ke Mina. Tapi yang tanggal 11, 12, 13 itu wajib. Yang tanggal 8 atau 9 sebelum ke Arafah itu ya sunnah. Nanti berikutnya adalah mengenai masalah larangan-larangan ihram dan juga denda-denda. Insyaallah hatamannya nanti mungkin di awal bulan, kemungkinan kalau saya masih hidup ya begitu ya. Insyaallah. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan ke Pak? Oh ada, kira nggak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum tadi ada materi, masih ingat pertanyaan kami. Yang pertama tadi, itu menyampaikan tentang tawaf pada. Terakhir ulang. Ya. Kalau waktu kami baru nyampe di motor kami, tawaf pada itu adalah pamitan pada saat kita umroh terakhir. Tidak boleh masuk lagi ke Ka'bah karena kita terpamit. Tapi untuk kegiatan lainnya masih diperbolehkan. Nah, ini kan dua penyampaian yang berbeda buat kami. Nah, mohon penjelasan lebih. Kemudian yang kedua, pada saat naik haji, kita orang Indonesia rata-rata menggunakan haji tamattu. Kecuali yang berilmu atau yang terakhir memiliki ifrad. Bagaimana kalau kami pada saat misalnya pada kali berdasarkan rezeki kami bisa dari terakhir pada saat kita akan bernikah di jam 6, kita lihatnya adalah ifrad. Karena kami mau kesal di sekolah, kami mau berangkat haji. Ya, berarti haji doang ya. Ya. Kemudian kami lihat ini ifrad, haji ifrad. Sehingga karena di terakhir, karena begitu datang langsung melaksanakan di Arafah, kita tidak melaksanakan umroh. Berarti kan rukun haji sudah saya niatkan. Ya. Menggunakan ihram dan sebagainya, lepas segalanya. Nah, ternyata di perjalanan ada perubahan di kami. Kami lihat karena dia haji ifrad, niatnya ifrad. Ternyata masih lama, seminggu. Pokoknya kalau pakai seminggu mungkin atau mungkin hal lain. Kemudian kami rubah niatnya. Kami yang berikut lagi mungkin di Aisyah atau di mana. Nah, apakah itu dibolehkan merubah niat setelah niat awal kita berubah lagi menjadi niat umroh? Karena kan selama niat haji ifrad kita tidak boleh umroh. Kalau kami untuk masjid yang pakai itu, apakah boleh kami mengulang lagi niat umroh sehingga kami seperti yang lain haji tamattu? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini mungkin sedikit bukan, tapi ini real di lapangan. Betul tadi malam kami juga kalau berkah bukan kami pulang haji reguler. Ada bahasa dari bukan bahasa ya, dari obrolan tadi. Saya nggak mau bilang apa. Gak mau apa? Dari satu dan bapak kalau malam takut aneh-aneh. Tapi ini kan real. Apakah tetap boleh melakukan itu? Karena kami saja yang berbeda melakukan karena kami juga buka melakukan itu. Mungkin barangkali ada berkait. Ini pertanyaannya.
Saya juga. Nah, demikian tiga pertanyaan kami. Mohon maaf Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tawaf wada itu kalau di dalam gini, kalau pertanyaan Bapak setelah tawaf wada masih boleh apa tadi? Aktivitas apa enggak? Ya boleh kalau dalam bentuk dalam tujuan persiapannya aja. Persiapan untuk pergi. Jadi persiapan perginya itu enggak masalah. Terus kemudian tapi kalau di luar daripada konteks persiapan untuk pulang, maka tidak sah tawaf wadanya, harus tawaf wada lagi. Ya. Yang kedua, tawaf wada itu hukumnya wajib itu di haji. Kalau di umroh itu sunnah. Gitu Pak ya. Di tawaf di umroh itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi siapa aja sih, bukan hanya orang yang umroh. Misalnya ada orang yang kerja di Mekah. Dia pengen pergi pulang ke Indonesia atau pergi dari Mekah ke Madinah misalnya. Itu tetap sunnahnya tawaf wada. Jadi tawaf wada ini disunnahkan untuk semua orang secara umum yang mengunjungi Mekah sebelum pergi. Sebagaimana tawaf qudum itu disunahkan bagi semua orang yang mengunjungi Mekah, tawaf qudum sunnahnya. Sama tawaf wada juga, walaupun dia nggak haji nggak umroh. Nah, tapi untuk haji tawaf wada itu hukumnya wajib bagi yang bukan haid nifas ya. Nah, jadi karena dia wajib, dia harus melakukannya sesuai dengan tuntutan wada, perpisahan. Yang namanya pisah itu ya setelah pamit, ya udah ibu pergi gitu ya. Jadi kalau dia masih sibuk dengan yang lain dalam konteks di luar daripada persiapan pulang, wajib diulang lagi. Tapi itu tuh haji. Kalau tawaf umrah ya nggak masalah, nggak tawaf lagi nggak masalah. Lagi pun sunnah kalau untuk umrah gitu Pak ya. Pak. Nah, gitu. Terus yang kedua tadi boleh nggak berubah niat, gitu ya. Nah ini permasalahan ini seingat saya itu boleh kalau belum mulai. Kalau belum mulai untuk melakukan manasiknya, sama seperti boleh merubah niat kiron. Yang lebih enak itu jadi kiron. Misalnya tadinya niatnya haji doang. Kalau kiron itu haji dan umroh kan jadi satu, digabung. Jadi sekarang pelaksanaan sekaligus haji sekaligus umroh. Itu boleh kalau belum melakukan salah satu daripada rukun haji. Belum mulai wukuf, berubahnya nih. Belum mulai wukuf, belum, atau belum mulai tawaf, belum. Itu boleh dirubah niatnya jadi umroh atau jadi tadi dimasukin kiron. Itu lebih kurang ya Pak ya. Tapi untuk perkara ini saya akan pastikan lagi dalam kitab fikihnya. Kalau untuk dirubah jadi umrohnya, kalau dirubah jadi kironnya, dimasukin hajinya, terus apa? Dimasukin umroh, kan tadi dia haji doang. Saya pikir daripada 2 kali nanti repot. Udahlah saya mau sekalian haji dan umroh. Itu boleh nggak masukin niat kiron? Paham ya Pak ya? Jelas kan? Rubah jadi umroh. Kalau kita sebut pertama, iya. Awalnya kan tamatut, ya. Kan berarti umroh dulu, sudah berhijrah kan, ya. Selamat. Tapi kalau terakhir kan, ya. mendekati dengan 9 Zulhijjah. Ya. Nah, nanti kan kita langsung ke Arafah dulu. Arafah, ya. Kalau kita nyampe Mekah, berarti kita tidak umroh dulu. Nah, barangkali saya mau berubah nih, karena masih di Mekah ini, masih lama saya pakai umroh, takut bayar dan sebagainya. Nah, rubah gitu, maksudnya itu. Iya, rubah jadi umroh berarti. Siap. Jadi Bapak jadi rubahnya jadi umroh, ingin segera tawaf sa'i terus kemudian langsung cukur begitu doang kan? Nah ini kalau sudah melakukan, kalau belum melakukan masih boleh. Kalau belum melakukan, sehingga saya, ya ini saya perlu pastikan. Maksudnya gini, ada 2 masalah yang dibahas oleh dalam kitab itu. Pertama, tadinya niat haji doang, terus kemudian pengen sekaligus umroh jadi kiron. Ini boleh apa enggak? Ini kalau ini tidak diperbolehkan karena haji itu sudah besar, tidak boleh ditambah lagi dengan umroh. Tapi kalau ada orang awalnya niat umroh,
sekalian dimasukin haji qiron itu masih bisa, karena tadinya umroh itu kecil ditambah jadi gede bisa, ditambahin haji itu masih bisa. Itu kayak fikihnya. Adapun permasalahan yang kedua Bapak ini saya belum bisa pastikan karena takut salah gitu ya. Artinya apa boleh apa enggak dirubah dia jadi umroh saja. Sebab permasalahannya begini, di dalam haji kalau sudah niat gitu ya, maka dia terikat terus kecuali karena terhalang. Nah, terhalang itu namanya muhsor, harus melakukan umroh. Itu pun karena terhalang. Misal tadi udah niat haji, ternyata ada sekatan, entah karena sakit, entah karena pihak imigrasi nggak boleh melanjutkan hajinya, misalnya. Berarti kan mau nggak mau dia nggak bisa haji kan? Nah, ini akan dirubah jadi umroh. Gak boleh tiba-tiba udah saya nggak jadilah, nggak jadi niat, nggak bisa, harus melakukan umroh. Itu maksud saya. Jadi kalau udah niat itu sudah terikat. Nah, cuma kalau pertanyaannya tidak ada sekatan, tidak ada halangan, sengaja dari rubah haji ke umroh, itu perlu saya pastikan dulu. Ya. Yang ketiga, nah ini penting Pak. Kalau di sana itu boleh nggak jima, gitu ya, hubungan suami istri? Boleh Bapak, selama sudah tahallul. Ya, jadi ibunya jangan jadi anggap aneh-aneh dianggapnya. Ini malah enak-enak malah, bukan aneh-aneh ini Pak ya. Jadi kalau sudah tahallul, yang penting tidak dalam keadaan ihram. Itu aja. Lah, tadi ihramnya itu cuma 2 atau 5 hari. 3 hari, 2 atau 3 hari. Pertama tanggal 9. Ini kan yang wajib kan? Tanggal 9 Arafah. Kemudian tanggal 10-nya tadi cukur, kemudian tawaf, kemudian melontar jamrah aqobah. Sudah melakukan yang 3 ini, tahallul udah. Jadi selama menginap di Mina tanggal 11, 12, 13 itu sudah boleh jima, nggak ada larangan ihramnya. Dan itu bukan hal yang aneh-aneh Pak. Apalagi nih yang namanya di kota suci melihat yang cakep-cakep, ya kan? Ya daripada pikiran jadi nggak suci, mendingan jima itu malah afdol. Apalagi mau cari barokah, nanti punya anak namanya Mina, Musdalifah, Tangsel. kayak gitu lah lebih kurang ya. Nah jadi nggak terlarang 40 hari berakat Pak ya, kayak gitu sekarang ya. Jelas Pak ya. Yang lain adalah satu, Pak. daripada nunggu bulan depan kan lama ya. Saya sekarang aja mungkin singkat ya. Ini saya ditanya anak, Pak, atau pikir cina yang ini gitu ya. Ada yang umum, yang khusus. Nah, itu ininya belum selesai Pak. Jadi saya jawab spontan ya. Saya bilang bahwa ilmu fikih itu khusus gitu ya. Tapi saya kepikiran. Nanti kalau misalnya bahwa ilmu fikih itu adalah umum, saya nanti pulang di sini minta maaf ke anak saya. Mohon penjelasan. Umum dan khusus dalam hal maksudnya? Ya, fikih. Awalnya Fikih misalnya gini. Kan ada semacam ini Pak, Habib. Ini adalah fikih Imam Syafi'i. Ya. Ada fikih yang lain ya, yang lain. Nah, ini khusus atau bisa secara umum? Misalnya fikih itu kalau secara umum kan di ilmu-ilmu yang umum gitu ya, boleh misalnya kajian tentang manajemen secara umum gitu. Oh gini gitu. maksudnya boleh Ya. dipelajari umum enggak gitu maksudnya? Bukan, maksudnya gini, artinya membuat misalnya ini ambil dari yang lain menjadi satu buah fikih gitu. Oh. Nah, itu saya menjawabnya spontan gitu kemarin kayak gini. Kalau fikih mah secara khusus tidak bisa dibuat secara umum gitu. Maksudnya dirangkum menjadi satu khusus ya. Kalau dari rangkaian fikihnya itu memang dirangkainya secara khusus, setiap mazhab berbeda. Kenapa? Karena setiap mazhab punya metodologi yang berbeda. Nah, dalam
menyimpulkan hukum tuh punya metodologi yang berbeda. Di situ akhirnya hasilnya pun beda, gitu ya. Sehingga nggak bisa dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, takutnya gini nanti. Menurut mazhab ini misalnya sah, menurut mazhab ini nggak sah. Tapi di lain sisi menurut mazhab ini juga nggak sah dalam sisi yang lain. Contoh misalnya wudhu lah, biar gampang ya Pak ya. Pakai wudhu kita campur misalnya mau batal mengikuti batal semua mazhab. Dan menurut mazhab Syafi'i itu kalau mengusap pakai kepala atas doang udah sah, tapi menyentuh perempuannya batal ketika sahwan gak sahwan. Tapi kalau ikut mazhab Maliki harus semua kepala diusapnya, tapi menyentuh perempuannya itu nggak batal kalau nggak sahwan. Nah, kita pengen wudhunya pakai mazhab Syafi'i, cuma di ujung doang, tapi pengen batal ya mazhab Maliki. Akhirnya gini, mengusap kepala doang batal menurut mazhab Maliki. Jadi menurut dua mazhab jadi batal dua-duanya malah. Jadi khusus ya ini. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut konstruksinya, penyusunannya khusus. Tapi kalau dipelajarinya itu umum. Setiap wajib bagi setiap orang muslim belajar fikih dengan kadar yang agar ibadahnya sah. Jadi ukuran ibadah satu gimana? Berarti rukun dan syarat itu minimal harus setiap orang muslim. Karena kalau nggak dipelajari nanti ibadahnya nggak sah. Kalau nggak sah ya nggak. Itu Pak ya. Di umum dan khususnya dilihat dari sana. Pak Dawi. Mengenai logika dirubah pada hari tasbih, kan ini di sini wajibnya 11 dari 11 sampai 13. Kalau dijadiin satu boleh nggak? Boleh. Boleh jadi satu hari. Tadi boleh dirapel di tanggal 13 tapi. Tidak bisa ditarik ya? Sebab nggak bisa. Jadi Jadi tanggal jamroh yang tanggal 11 berakhir waktunya sampai 13. Jamroh yang tanggal 12 berakhir waktunya tanggal 13. Bermulanya 12, berakhirnya 13. Jamroh yang 13 ya memang berakhir 13. Jadi dari awal sampai akhir itu berakhirnya sama, tapi waktu mulainya beda-beda. Makanya yang tanggal 11 itu boleh ditunda ke tanggal 12 boleh, di tanggal 13 boleh. Yang tanggal 12 nggak boleh maju tanggal 11. Apalagi yang tanggal 13, tanggal 11 ini lebih nggak boleh. Jadi jamak takhir boleh, jamak takdim nggak boleh. Gitu ya. Ini urutannya usta, ula, akobah. Kembali, ula dulu, ula satu, ula itu pertama, ula dulu, baru usto, baru akobah. Ula tanggal 11, usta 12. Bukan. Setiap 11 ula usto akobah. 12 ula usto akobah. Jadi setiap hari 21 kali lontar. 7 kali 3. Yang ini 7 kali 3, tanggal 12 7 kali 3. Yang tanggal 13 7 kali 3. Nah, yang hanya akobah saja itu tanggal 10 hari Idul Adha. Itu akobah doang. Itu pada. Jelas? Ya, kalau untuk bayarkan dananya itu seberapa besar? Nah, itu perinciannya nanti ada nanti. Bayar dam itu tergantung pelanggarannya. Itu ada perinciannya nanti ya. Itu setelah pesan-pesan berikut ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.